Ketika kita mengklaim diri kita paling benar, maka semua orang itu akan dianggap salah. Maka orang-orang yang memusuhi bagaimana upaya penegakan ini adalah bagian dari musuh. Halo sahabat TMI Podcast, apa kabar? Semoga semua sehat dan puasa berjalan lancar ya. Sekedar info bahwa kami sudah vaksin booster sehingga selama podcast berlangsung tidak mengenakan masker. Hari ini TMI Podcast kedatangan tamu istimewa kita adalah mantan napi terorisme Bang Iqbal Husaini. Ya. Iqbal Husaini ya Bang. Beliau saat ini bekerja untuk membantu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan kita akan ngobrol-ngobrol banyak hal tentang apa sejarah yang telah dilakukan Bang Iqbal selama ini. Apa kabar Bang Iqbal? Alhamdulillah Bang Hotman, sehat selalu. Berkat doa Bang Hotman juga ini. Iya, terima kasih banyak Bang atas kehadirannya di podcast perdana Monitor Indonesia podcast hari ini. Gimana Bang? Apa aktivitas selama beberapa akhir ini Bang? Ya, alhamdulillah ini karena memasuki bulan Ramadan kan, kita fokus lah untuk penyucian diri, penyucian jiwa, memperdalam sambil mengintrospeksikan diri kan terhadap kesalahan-kesalahan yang terlalu. Apalagi bulan Ramadan hanya ada satu kali dalam satu tahun, jadi kita manfaatkan secara, kalau orang bilang totalitas lah, pengabdian diri kepada hamba untuk introspeksi diri terhadap banyaknya kesalahan yang telah lalu, Bang. Saya dengar Bang Iqbal ini sekarang aktif juga untuk program deradikalisasi ya, pasca keluar dari penjara ya. Berapa tahun di penjara Pak Iqbal? Saya proses hukum itu 2 kali ya. 2 kali. Pertama 2005 sampai itu vonis 7 tahun, bebas 2010. Iya. Ternyata ditambahin lagi 2013, ditambahin 3 tahun. Ya. Vonisnya bebas 2015. Vonis bebas 2015. Jadi dari 2010 ya, bebas, 2013 masuk lagi, bebas 2015. Jadi 10 tahunan lah. 10 tahun ya. Itu yang di kasus pertama itu kasus apa Bang Iqbal? Saya 2005 itu ditangkap karena pemasok lah ya, suplai persenjataan pada waktu itu. Jadi untuk beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya untuk konflik Ambon dan Poso pada waktu itu 2005. Kasus kedua kasus apa itu? Sama juga Bang, masih mainannya senjata lagi Bang. Senjata. Berarti pintar merakit senjata dong? Ya kadang-kadang sih. Pernah sekolah terkait itu. Pernah sekolah. Itu kok bisa pintar? Itu di mana belajarnya? Ya satu sisi selain kita mempelajari karakteristik berbagai jenis senjata, kita juga ada sekolah khusus juga sih pada waktu itu. Kita pada waktu konflik Ambon, konflik Poso juga kan semua kombatan itu kan harus diajari terhadap basic dasar kemiliteran, basic dasar. Yeah. Nah, itu hampir semuanya bisa dikenalkan, diajarkan. Nah, kedua, saya juga pernah ikut akademi militer inilah ya, MILF di Filipina Selatan tuh 4 tahun, kurang lebih lah 3 tahun lebih lah, hampir menjelang 4 tahun itu. Bergabung sama Elite Force. Jadi pasukan Elite Force itu pasukan pengawalnya Presiden MILF lah. Cuman kan MILF kan dianggap kayak seperti gerakan pemberontakan ya, perlawanan terhadap government Filipina kan. Kelompok perlawanan di Filipina Selatan kan ada beberapa kelompok kan di sana. Saya bergabung dengan MILF di sana. Jadi hampir 4 tahun di sana ya, di jadi Filipina. Kemampuan itu, pengenalan itu juga kita bisa lebih pertajam di sana karena hari-hari kan kita di Indonesia pegangnya pulpen, di sana pegangnya senjata terus kan begitu. Ya. Dan konflik terus kan terjadi. Termasuk merakit bom juga. Ada sekolahnya dan ada laboratoriumnya juga. Ada laboratoriumnya juga di sana. Lengkap semua berarti. Ada, dan saya juga memperdalam di bagian itu. Kenapa bisa terjerumus masuk ke kelompok ini? Mungkin kayak berkarir ya. Jadi seseorang itu tidak bisa atau tidak mengalami sebuah fase perjalanan itu langsung ke sana. Tidak bisa langsung divonis ke situ. Mungkin bertahap kan begitu. Jadi kayak berkarir apa yang kita alami. Pertama
Di era tahun 99-2000 itu kan awal-awal konflik Indonesia ya, di masa pasca reformasi yang kebablasan lah kalau saya bilang kan. Ada upaya entah dibenturkan, entah apa, terjadi konflik sara, suku, bangsa, Indonesia dan agama kan. Kaum minoritas dengan mayoritas dengan berbagai elemen wilayah masing-masing. Terjadilah konflik di Ambon dan di Poso pada waktu itu. Jadi kita ini tidak pernah berpikir kewajiban seorang seperti saya itu untuk berangkat haji itu nggak kepikir di situ. Oh, nggak kepikir? Nggak ya? ada. Jadi gini, ketika melihat ada sebuah wilayah konflik di situ, ada korban, ada kayak kita terpanggil jiwa kita untuk menjadi seorang relawan. Apa sih yang bisa saya bantu sebagai seorang anak bangsa kan gitu. Begitu di lokasi ternyata konfliknya berbeda dengan apa yang kita lihat di media gitu loh. Iya. Dari situlah kita berjumpa dengan tokoh-tokoh senior-senior yang dulu pernah berada di konflik-konflik di negara luar. Disitulah kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, yang akhirnya jenjang itu berkarir sampai kita bisa berangkat ke Filipina. Berkarir di bidang terorisme, gitu ya. Jadi jenjang pemahaman kita itu bertahap, bertingkat kan, hanya kalau saya bilang berkarir karena tidak mungkin kalau saya menarik diri pasca di Ambon saya pulang ke Jakarta harus tidak mau berkomunikasi lagi dengan kelompok-kelompok itu pasti akan terputus. Mungkin saya lanjutkan studi. Tapi ketika saya kembali ke masyarakat, kembali ke rumah, masih ada konteks komunikasi terus kan, yang akhirnya ya dipanggil dan akhirnya kita bergabung terus. Itu umur berapa tahun itu awalnya bergabung? Ya lulus SMA itu kisaran umur 18-19 mungkin ya, karena baru lulus SMA kan. Baru lulus SMA? Langsung ke Jakarta. Saya lahir di Sumatera. Di Lampung saya. Jadi keinginan kuliah di Jakarta, ternyata di situ melihat awal informasi yang berbeda. Adanya yang baca bukan bagaimana cara masuk kampus, tapi bagaimana cara masuk wilayah konflik itu yang pertama. Akhirnya saya berangkat ke wilayah konflik di Ambon itu era tahun 2000-an. Dari situlah saya berjumpa dengan seluruh jaringan yang jauh lebih besar yang pernah mengalami konflik-konflik atau pernah katakanlah kalau dalam bahasa yang lalu katakanlah pernah berjihad di wilayah konflik yang lama. Dari situlah pemahaman saya lebih masuk dan lebih bertajam. Sistem perekrutan itu sebenarnya gimana, Bang? Jadi gini, Bang. Sebenarnya kalau seseorang dalam dirinya tidak ada keinginan atau tidak ada jiwa pemberontakan, tidak ada jiwa ketidakpuasan, itu akan sulit, Bang, untuk masuk. Tetapi ketika dia melihat sesuatu yang menantang, clandestine dalam dirinya dan dia suka dengan hal-hal seperti itu biasanya akan lebih mudah terpacu atau lebih mudah untuk direkrut. Jadi memang ada individu-individu yang sebenarnya secara akademis dia tidak mungkin tertarik, tidak akan mungkin terekrut, tapi ternyata dia terrekrut. Jadi semua orang itu memiliki potensi, siapapun itu akan potensi untuk terpapar ataupun terekrut dalam pemahaman ini. Ya, karena mungkin ada hal-hal ketika sebuah keyakinan atau sebuah ideologi dalam konteks agama dijadikan sebagai landasan dasar, siapapun akan terpacu dengan keyakinan masing-masing ketika itu menjadi acuan dasar untuk mengajak bahwa ini adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Tuhan atas nama agama untuk melakukan sebuah pembelaan atau atas nama perjuangan. Kalau Bang Iqbal dulu masuk di kelompok mana, Bang? Saya awalnya itu freelance, Pak. Jadi kelompok-kelompok yang tertuduh terorisme di Indonesia itu memang banyak. Ataupun mungkin baik individu lone wolf atau kelompok, ada yang sering kita sebut ada Jamaah Islamiyah, ada Jamaah Ansarud Daulah. Kalau Ansarud kan baru-baru pasca declare Islamic State in Levant kan, dan Iraq Levant itu 2014 itu kan baru-baru. Jadi kalau saya dulu tuh sebenarnya saya itu relawan sosial yang bergabung dalam sebuah komunitas relawan kompak pada waktu itu. Kita tidak bergabung awalnya tidak bergabung dengan komunitas jihad manapun ataupun kelompok jihad manapun. Tetapi di Ambon itu ada beberapa. Setiap daerah tuh memiliki kelompok jihad yang akhirnya ketemu di awal itulah yang menjadi komunikasi sampai di Jakarta. Jadi di Jakarta akhirnya saya kenal dengan semuanya. Jadi masuk dalam semua wilayah. Jadi semua pergerakan jihad di Indonesia yang NII level mana, daerah mana, usul dari mana, pernah berjumpa itu menjadi sebuah komunikasi lanjutan. JI seperti itu. Sebelum JI dinyatakan sebagai kelompok terlarang kan. Bang Iqbal termasuk juga ikutin nggak untuk proses rekrutmen untuk bayat atau mungkin cuci otak? Pernah nggak ikut? Ya, brainwash itulah dari awal itu kan sebenarnya cuci otak itu kan karena kita memberikan sebuah masukan. Orang menerima itulah cuci otak kan sebenarnya. Ketika orang itu tidak menerima apa yang dimasukkan ya berarti dia tidak menerima cuci otak tersebut. Sebenarnya
ketika saya mendapatkan materi itu dari awal, itulah brainwash itu saya terima. Mabes Polri merilis minggu lalu ya, ada 73 anak usia, kecil ya. Usia 13 tahun itu 73 itu di daerah Sumatera Barat. Itu dibayat dan dicuci otak oleh NII. Ini abang melihatnya seperti apa nih bang fenomena? Kenapa muncul lagi nih? Padahal Indonesia kan udah cenderung kondusif ya dari dari aksi ekstremis seperti ini. Gimana kalau abang melihatnya, Bang? Jadi memang extraordinary crime atau ekstremisme itu katakanlah turun-temurun itu selalu ada, Bang, kesinungan, berganti terus. Iya. Terkait yang di Sumbar ini adalah regenerasi. Jadi NII itu memang cikal bakal perlawanan di Indonesia. Kalau kita bicara dari sejarah, dulu ada DITII, ada NII, deklarasi NII oleh Kartosuwiryo dan sebagainya. Sebenarnya itulah turun-temurun sampai saat ini, dan EI itulah cikal bakal yang sampai pecah. Dari generasi yang awal ke yang selanjutnya itu bisa belasan tahun. Jadi menunggu mereka sudah menjelang dewasa, itu biasanya sudah masuk. Dari kecil sudah ditanamkan pemahaman-pemahaman terkait bahwasanya dia, aku, mereka, dan kami. Oh, ini mereka, bukan kami. Jadi penanaman dari awal itu sudah ditanamkan. Ini kenapa bisa terjadi gini, Bang? Ini kan kita tahun 45 kan kita kan sudah merdeka dan Pancasila ya, jelas ya. Kenapa ini muncul, Bang? Muncul ada NII, ada komunis kan dulu kan gitu. Kenapa bisa Bang jelaskan sedikit mungkin, Bang? Sebenarnya ini saya khawatir salah berbicara, tapi kalau saya berbicara politik awal ketika Soekarno dilantik menjadi presiden kan, pada waktu itu politik nasakom kan, iya. Nasionalis, komunis, nasakom, nasionalis, agama, dan komunis kan. Iya. Nah, sampai terjadi sebuah perdebatan lah yang sejarah itu menyatakan ada unsur komunis di situ pada waktu itu. Nah, kita langsung menuju bahwasanya ketika terjadi kekosongan pemerintahan pada waktu itu kan sempat terjadi sebelum agresi militer itu ya. Iya. Pernah dinyatakan deklarasi kemerdekaan negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo, Maji Marijan Kartosuwiryo. Walaupun sebenarnya dia adalah sahabat dari Soekarno pada waktu sebelum menjabat. Iya. Nah, dia mengklaim itu adalah negara Islam Indonesia, dan itulah pemahaman itu sampai sekarang. Declare yang dinyatakan Kartosuwiryo itu kepada pengikut-pengikutnya atau kelompok-kelompok yang mengklaim bahwasanya Islam pernah mendeklarasikan kemerdekaannya pasca kekosongan pemerintahan di era Soekarno. Sementara 1948 pernah ada deklarasi komunis juga kan pada waktu itu. Jadi 45 orang nasionalis mengklaim Indonesia merdeka di 1945. Sebagian kelompok-kelompok aktivis yang berafiliasi atau berpaham dengan kelompok terorisme atau berafiliasi dengan pergerakan perlawanan atas nama Islam, dia akan mengklaim bahwasanya negara ini pernah didirikan, negara Islam ini pernah didirikan di tahun 1949. Makanya ke sini itu kita berupaya bagaimana NII itu bisa didirikan lagi. Nah, otomatis senior sudah habis, orang yang paham dengan ini sudah habis, maka perekrutan dibutuhkan. Bagaimana SDM baru bisa muncul untuk mendirikan NII baru itulah. Makanya muncullah seperti yang di Sumbar sekarang. Ada Neo JI, ada Neo NII seperti itu. Salah satu upaya bagaimana apa yang sudah dideklarasikan dan dicita-citakan itu bisa terwujud dan tercipta kembali oleh senior-senior yang melakukan pembayaran tersebut. Makanya dia tetap melakukan perekrutan. Kenapa targetnya anak-anak bangkit? Dan mungkin gini Pak, karena anak-anak kan kalau dalam bahasa pantun mengukir di atas batu itu lebih kuat kan. Jadi ketika menanamkan dari kecil pemahaman itu, dia akan terbawa lebih mudah untuk satu sisi penanaman jiwa itu akan lebih terbentuk. Kedua, anak-anak itu ketika menjadi sebuah agen atau menjadi sebuah kelompok perlawanan itu akan tidak mudah terbaca. Ternyata anak-anak dijadikan sebagai alat untuk bagian operasi. Nah, jadi kita lihat di konflik-konflik di negara luar, pada waktu ISIS sempat mengklaim kejayaannya di Irak ataupun di Suriah, banyak video anak-anak kecil dari Indonesia, anak-anak video kecil di sana yang dididik secara militer dan dilatih bersenjata, diajarinnya. Jadi mereka menanamkan kebanggaan berperang atas nama Tuhan itu dari kecil. Dari kecil ya. Memang lebih gampang kalau merekrut anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa ya. Ya dewasa mungkin sudut pandangnya sudah agak banyak, kecuali ada server yang sama antara orang yang akan direkrut dengan orang sang perekrut. Mungkin kita biasanya itu menarik orang, dia memiliki ada
mungkin ketidakpuasan dalam dirinya, ada emosional yang dia tidak tersalurkan dan kita bisa rangkul itu apa yang dia emosionalnya. Dia tidak memiliki wadah, dia tidak memiliki komunitas pihak ketiga atau memiliki komunitas lain. Ternyata dirangkul oleh kelompok-kelompok pemahaman ini, apa yang dia inginkan, apa yang dia keluhkan terpenuhi. Otomatis itu akan menjadi mudah dia untuk bisa masuk. Bang Iqbal, kembali ke ini Bang, abang dulu kan 7 tahun tambah 3 berarti 10 tahun ya. Mungkin apa sih sebenarnya yang di benak abang itu kenapa punya keinginan untuk membunuh orang lain? Sementara kita kan satu bangsa ya, satu saudara. Membunuh juga ada aturannya sebenarnya, tidak sekedar semua orang, ini dibunuh atau apa. Jadi kalau tentara, apalagi diklaim orang-orang yang seperti kami itu menjadi sebelah tentara Tuhan, kan bahasanya seperti itu kan, di tentara Allah kalau tentara Tuhan. Dan kita dididik bagaimana menjadi seorang pembangun dan seorang penghancur, kan gitu. Jadi ketika ini target musuh yang harus dihancurkan, ya kita sudah tidak berpikir dia itu entah dia Islam, entah dia non-Islam, ketika berada dalam wilayah target penghancurannya, kita sudah tidak berpikir di situ pada waktu. Ngapain dia berdiri di tempat yang akan kita jadikan target, kan seperti itu. Jadi ketika kita mengklaim diri kita paling benar, maka semua orang itu akan dianggap salah. Nah, ketika saya mengklaim bahwasanya kelompok saya adalah kelompok pejuang memperjuangkan tadi itu, bagaimana kekhilafahan, keislaman tegak, syariat Islam itu tegak, maka orang-orang yang memusuhi bagaimana upaya penegakan ini adalah bagian dari musuh. Nah, sementara musuh itu dalam kalimat kita dianggap sebagai togut. Togut itu cabangnya banyak, kan gitu. Bagian-bagian dari togut lah kita mungkin. Kalau kita langsung spesifikasi, togut itu adalah bagian dari upaya-upaya penegakan hukum-hukum buatan manusia. Orang yang terlibat dari sistem demokrasi itu adalah orang yang halal untuk dibunuh. Karena dia apa? Mereka mengklaim bahwasanya dia pendiri hukum buatan manusia. Sementara kita sebagai seorang hamba itu harus berhukum pada hukum Tuhan. Hukum Allah yang diciptakan. Nah, mungkin kalau yang Nasrani ada Alkitab, yang Islam dengan Al-Quran dengan sunnahnya, kita harus berhukum dengan situ. Tidak boleh menerima hukum buatan manusia. Sementara hukum buatan manusia adalah konteks buatan dari manusia yang ada di yudikatif dan eksekutif. Dan mereka dalam sudut pandang kita, ini adalah Tuhan-Tuhan baru yang merubah hukum buatan Tuhan untuk diganti hukum buatan manusia. Maka orang-orang ini adalah orang-orang yang berhak untuk dibunuh dalam konteks keseluruhan. Nah, dari situlah. Jadi bahasanya kenapa bisa dibunuh? Ya dari situ. Yang Islam saja dalam kelompok radikal, kita berbicara di Indonesia bahwasanya yang terjerat hukum undang-undang terorisme itu hampir mayoritas adalah orang Islam. Nah, dan mereka memiliki pemahaman dulunya kelompok sesama saja, kalau tidak sealiran, tidak sepaham dengan mereka, walaupun sama-sama keyakinan, dianggap musuh. Apalagi orang yang berbeda keyakinan. Mungkin Bang Iqbal itu seperti yang terbesar itu kan dulu ya, ini sejarah perjalanan, sejarah kelam perjalanan bangsa ini ya. Itu bom Bali ya. Itu bom Bali mungkin bisa Bang Iqbal ceritakan dulu, apa mungkin tersangkut juga ke sana atau seperti apa mungkin? Bom Bali itu awalnya juga sebenarnya tidak mesti di Bali mungkin. Akhirnya diarahkan di Bali. Karena di era tahun 2001, 2002 itu musuh teman-teman itu masih berfokus kepada Amerika dan sekutunya. Ya kan? Sementara mulai dari 98 sudah mulai berubah itu fokus target untuk aksi teror. Kalau dulu masih pada NATO, JI, Jamaah Islamiyah terakhir melakukan aksi pengeboman itu bom Bali 2. Habis itu ke situ bukan JI lagi pada waktu itu. Ini udah kelompok-kelompok baru. Jadi bom Bali 1 itu kenapa menyasar di Bali? Hasil surveillance atau profiling dari teman-teman ini, di Bali banyak bule. Banyak warga negara asing. Terus kemudian banyak orang Australia. Nah, kenapa Australia menjadi target? Bahkan ada kejadian lagi bom kedutaan Australia kan 2003 ya. Gini, ketika terjadi konflik di Irak, di Afghanistan dan beberapa wilayah Timur Tengah, sekutu utama Amerika dalam melakukan invasi adalah Australia. Nah, orang-orang yang ada di Indonesia yang tidak bisa berangkat ke Australia, tidak bisa berangkat ke Irak atau Suriah atau yang berangkat ke Afghanistan pada waktu invasi Amerika dan sekutunya Australia, dapat perintah hancurkan, serang seluruh komponen yang ada di luar. Nah, pada waktu itu teman-teman ini pelaku bom Bali 1 mendengar info bahwasanya tentara Australia itu sedang berlibur di Bali, tepat udah sekalian disikat di situ.
Perintahlah dari Al-Qaeda dengan pembiayaan. Jadi sebenarnya di situ, ketika mereka tidak bisa melakukan aksi di sana, mereka melakukan aksi di Indonesia. Walaupun di dalam internal JI itu banyak sekali yang menentang, tidak setuju dengan aksi yang dilakukan di Bom Bali 1. Banyak yang menentang juga. Jadi setuju. Bang, waktu abang direkrut masuk anggota tim apa tadi, kelompok Kampak tadi ya? Kompak itu. Kompak tadi ya. Oh itu, abang tahu nggak siapa di atasnya? Mungkin siapa ini koordinatornya, yang pendananya mungkin seperti itu? Kalau itu kita nggak pernah tahu karena kita kan relawan aja kan. Relawan. Kita kalau sudah di lapangan biasanya bergabung. Jadi kita memang berangkatnya dari situ. Tapi begitu sudah di Ambon, di Poso, di lapangan kita sudah lepas itu instrumen yang memberangkatkan kita bergabung, jumpanya dengan anak-anak JI, anak-anak NII, anak-anak kelompok-kelompok perlawanan dan kelompok-kelompok kombatan dari berbagai Indonesia, kita bergabung di situ karena ada banyak pos-posnya gitu. Jadi kalau pendanaan di era itu, di zaman konflik Ambon saya tidak tahu karena kita hanya berada di wilayah konflik dan kita tahu-tahu di posko kita sudah tersedia apa yang kita butuhkan. Tersedia termasuk senjata, peralatan semua. Bom juga ada semua. Lengkap, sudah ada semua. Peralatan tempur itu sudah ada semuanya. Apa aja peralatan tempurnya? Iya, semua senjata otomatis yang standar TNI Polri kita lengkap ada. Lengkap, mau laras panjang, laras pendek ada semua. Itu di hutan ya? Kayak kan zaman konflik Ambon itu enggak lah. Karena konflik Ambon kan masih di kota ya, kita pinggir-pinggir kota lah. Oh, di pinggir kota, kontrak gitu ya? Enggak, zaman dulu kan kosong. Wilayah konflik kan kosong, banyak yang meninggalkan. Jadi rumah-rumah kosong itu kita tempatin aja. Dan mereka senang kalau kita tempatin karena nggak bakalan hilang asetnya kan. Jadi tapi nggak ada pemeriksaan sama sekali waktu ya ada, kita maling itu kan harus lebih pintar dari tuan rumah. Oh gitu ya. Nah kalau maling bego ya ketangkep di mana-mana kan begitu. Gitu ya. Jadi ibaratnya kita mencari celah bagaimana paket ini bisa sampai di tujuan. Gimana caranya ya? Kita harus punya inisiatif tinggi dalam berkarya. Nah, itu kan kalau senjata-senjata gitu kan pastinya kan jalur gampang bawanya, ya. Kan itu kan berat lagi kan. Iya. Gitu. Ya, banyak lagi kan. Iya. Nggak semudah itu berpikir bagaimana. Ya itulah dibutuhkan skill-skill yang memiliki jiwa mental tinggi bagaimana bisa mengatur itu bisa sampai. Jadi ya ada yang melalui jalur laut, ada yang melalui jalur darat. Kalau udara enggak. Udara enggak ya? Ada. Pasti kedetek ya. Iya, kita bahasanya kapal selam. Iya. Kapal selam itu kapal kayu. Kapal kayu dari masuk pulau ke ya, pulau. mutar ya dari Filipina ya. Tapi sama. dari Filipina juga kan ada yang jaga perbatasan lautnya juga. Di kan Indonesia penjagaan ada jaga tidur juga, Pak. Oh gitu ya. Bang Iqbal, awal kesadaran abang nih akhirnya apakah karena sudah di penjara 10 tahun baru abang sadar untuk kembali, boleh dikatakan kembali bertobat gitu kan? Ini apa Bang? Boleh diceritakan sedikit mungkin Bang? Ini gini Bang, 10 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Kita introspeksi diri perjalanan, walaupun saya sempat menjalani pembebasan secara bersyarat. 3 tahunnya wajib lapor kan. Jadi beberapa wajib lapor kan. Jadi memang tidak semudah itu melepaskan keyakinan dan menerima sebuah narasi yang baru. Otomatis harus ada penyesalan dan menyatakan itu salah. Dan yang benar harus seperti ini. Itu dulu muncul Bang. Kalau tidak pernah menyatakan oh ini salah, maka tidak akan menerima sebuah kebenaran. Karena saya mengalami itu. Apa yang saya lakukan dulu bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Beda dong konteksnya. Bukan menyatakan pembenaran, bukan merasakan sebuah kebenaran. Jadi apa yang saya lakukan adalah benar, tapi menurut pembenaran. Iya. Bukan menyatakan kebenaran dari unsur umum. Nah, konteks lagi, kenapa saya bisa menyatakan diri saya reintegrasi terhadap Indonesia? Ya saya bilang saya ini bagian dari Indonesia. Saya terlahir dari Indonesia. Pejuang-pejuang kita itu untuk mendirikan Indonesia ini cukup banyak gitu loh, yang tumpah darah yang dihabiskan dari seluruh bangsa, dari seluruh agama, dari seluruh keyakinan. Kenapa harus dirusak oleh seorang generasi penerus, mungkin salah satunya dari saya dan generasi yang lain? Kita kayak seperti dibenturkan antara Islam dengan Nasrani, antara Islam dengan Buddha atau agama-agama yang lain, kaum nasionalis dengan komunis. Seolah kita ini sebagai budak catur yang dimainkan untuk menghancurkan komunikasi, keberagaman, atau sampai muncul dalam konteks intoleran. Ya sebenarnya ada titik-titik lain yang memanfaatkan dan mendapatkan peluang keuntungan di balik itu. Nah, saya berpikir di situ, berarti saya ini salah. Kenapa? Dulu apa yang kita lakukan dari mungkin aksi teror yang dulu dilakukan itu besar sampai kemudian mengecil. Kalau memang Tuhan memberkati,
Kalau memang masyarakat menyetujui, tentunya apa yang kita lakukan harus menjadi semakin besar. Pengikut kita semakin banyak, simpatisan kita semakin banyak, orang semakin condong dengan apa yang lakukan. Tapi ternyata berbalik arah kan, orang banyak benci, banyak tidak suka, ya mungkin ada yang simpati tapi tidak berani berbicara, dan aksi-aksi itu semakin kecil. Ini salah satu tanda Sunatullah bahwasanya saya yakin ini sebenarnya pemahaman kita mungkin benar, tapi cara yang dilakukan salah, memaksakan dengan cara itu. Salah satunya itu. Introspeksi diri. Kedua, saya banyak berjumpa dengan penyintas korban pelaku, penyintas-penyintas korban ya. Korban yang korban aksi teror. Ya? Saya banyak berjumpa dengan mereka. Ya tentu dalam hati saya miris, walaupun mungkin entah itu bagian dari aksi saya yang lakukan atau tidak, mungkin aksi dari teman-teman. Tapi dari situ saya menyentuh, sangat tersentuh. Kalau itu terjadi pada diri saya dan keluarga saya, apa saya juga akan bisa menerima jiwa kesadaran itu seperti dia memaafkan kami. Mereka itu korban, tapi mereka bisa memaafkan pelaku, kan luar biasa. Dan ini saya menangis di situ. Dan kalau misalkan itu terjadi pada diri saya, apakah saya bisa memaafkan seperti itu? Dari situ saya banyak belajar, banyak itu berarti saya harus merubah. Jangan sampai banyak lagi ke depan dan kemudian hari orang-orang yang terpapar, terbawa dalam pemahaman ini dan melakukan aksi-aksi itu. Di situlah titik balik bahwasanya ya satu memang penjara itu menjadi kunci juga introspeksi, melihat narasi-narasi yang muncul, banyaknya perubahan pergerakan dan juga jumpa dengan para penyintas pelaku atau korban aksi itu. Aksi teror itu. Tapi pernah nggak ketemu dengan korban bom? Sudah pernah ketemu? Beberapa kali saya langsung? Iya, ketemu secara langsung ke rumahnya toh? Ya kita ketemu dalam sebuah komunitas karena mungkin rumahnya kan tidak satu titik kan, jauh-jauh kita berjumpa dalam sebuah forum, kita berjumpa dalam sebuah situasi bersama-sama. Ya saya melihat sesuatu yang ada dalam dirinya akibat dari aksi teror itu ya membalikkan hati saya. Waduh, ini masa iya warga negara Indonesia harus banyak menjadi korban ini, sementara tanggung jawab dia terhadap diri keluarga dan bangsa dan dirinya semakin banyak kan. Ya, kalau dia semakin banyak seperti itu kan dosa kita semakin banyak. Dari situ saya yakin maksudnya, ketika seseorang membunuh satu orang yang tidak bersalah kan seolah-olah dia membunuh seluruh manusia, seluruh dunia kan. Ketika dia menghidupkan satu orang yang ternyata dia tidak bersalah, dia seolah-olah menghidupkan kehidupan seluruh satu dunia kan, seperti itu. Tapi waktu gimana perasaan abang ketemu dengan keluarga korban bom? Ya. Abang meminta maaf langsung dan dia memaafkan atau seperti apa? Mungkin bisa ceritakan sedikit mungkin. Gini bang, kita sebenarnya pengen nangis tapi kadang-kadang ditahan malu juga kan. Kayak ada rasa, padahal hati kita itu menangis bang itu. Tapi kita karena dalam situasi forum kita menahan. Saya menyatakan saya menyesali itu dan menangis. Walaupun kalau mungkin dilepas airnya banyak keluar, tapi kan malu juga kadang-kadang dalam situasi forum. Tapi hati saya menangis. Saya melihat itu. Saya menyatakan menyesal, walaupun saya pernah sampaikan ada beberapa kawan korban bom Marriott ataupun bom Kuningan. Saya mohon maaf, entah ini terlepas dari saya terlibat di situ atau tidak, karena saya tidak pernah terlibat dengan kasus itu. Kan kasus terorisme dari tahun 2000 ke sini kan banyak faksi kan, faksi-faksinya beda, kelompok-kelompoknya beda dan kejahatan terorisme di berbeda-beda. Tapi sebenarnya tujuannya sama, tapi kasusnya beda-beda. Nah, saya ditangkap kasus ini. Ya mungkin teman-teman saya ada yang melakukan itu. Saya minta maaf kepada mereka dalam diri. Dan kita juga melakukan sebuah pertobatan juga, katanya penebusan dosa. Jadi ketika kita membunuh secara sengaja atau tidak sengaja, dalam Al-Quran itu dijelaskan ya ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Salah satunya kita harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut secara sempurna dan tidak boleh putus satu hari pun. Kalau kita sakit, kita semula dari nol lagi. Dan kita melakukan itu. Teman-teman yang terlibat dalam aksi itu ketika dia menyesali, baik di dalam proses hukum maupun sudah kembali ke masyarakat, dia menyatakan bahwa dia bersalah, dia mengakui kesalahannya dan dia bersumpah untuk kembali. Penebusan dosa lah bahasanya. Penebusan kesalahan itu salah satunya dari sekian banyak itu, dia berpuasa selama 2 bulan tidak boleh putus satu hari pun. Berat itu bang. 2 bulan bang, berat itu. Reaksi keluarga korban itu gimana bang? Nah alhamdulillah ya berbagai ragam lah tentunya. Kalau yang memang mereka tidak menerima ya ada juga mungkin. Kalau yang tidak menerima banyak juga tidak terima, misalkan suaminya meninggal, anaknya atau mungkin istrinya meninggal atau istrinya cacat atau suaminya cacat, dan reaksinya banyak juga. Tapi ada juga yang dia ikhlas memaafkan, ya sudah ini memang sudah takdir Tuhan yang diberikan kepada kita, abang, kita ditemukan dalam satu titik yang sama.
Ada juga yang mengikhlaskan. Dia langsung memaafkan. Iya, gitu ada banyak yang untuk memaafkan. kehadiran abang di rumahnya gitu ya. Ada yang memaafkan, sangat memaafkan juga ada. Tapi juga saya yakin juga ada yang menolak. Tetapi yang dia marah jangan sampai ini terjadi lagi, berimbas kepada orang lain. Sudah cukup di kita bahasanya begitu. Banyak juga yang memaafkan, tapi ada juga yang beragam reaksi yang melihat kita, baru nih killer atau apa. Bang, itu kenapa nama abang banyak aliasnya? Itu kan Iqbal Husaini alias Ramli, alias Rambo, alias Rian. Itu apa lagi bang? Itu kenapa bisa banyak? Ada Syihab juga. Jadi gini bang, namanya kita clandestine, kita berpindah-pindah tempat. Pada waktu itu kita harus menutup jati diri profil kita kan. Iya. Kita berjumpa dengan kelompok lain, kita harus pakai nama lain. Kita berjumpa ini seumpama jika terjadi sesuatu hal, kita kerja dengan kelompok ini, ternyata ini ada yang bocor atau apa mungkin berhadapan dengan proses hukum, dia mengenal saya nama lain, terputus. Begitu di sini nama lain lagi. Jadi memang kita ciptakan, kalau dulu kan mudah mendapatkan identitas baru ya, KTP ataupun rekening dulu mudah. Jadi setiap nama itu satu KTP dan satu rekening. Setiap nama satu KTP satu rekening. Satu rekening. Itu apa? Abang punya berapa nama? Wah, selama itu sebagian aja, itu kurang lebih ada 10 atau berapa. 10 KTP berarti 10 rekening juga. Dulu ada Adrian Alamsah, ada banyak-banyak lah. Itu rekening itu ada yang ngisi nggak bang? Ada. Tapi saya nggak pernah pegang ATM-nya, jadi saya cuma pakai nama, pakai KTP. Setelah suruh bikin sudah ada yang megang itu, bos-bos seniornya. Ngambil duitnya? Ya kita dikasih. Ini buat operasional, ini untuk bulanan, ini untuk bayar rumah, ini buat makan. Jadi ada jatah-jatah tersendiri kan. Oh ada. Itu bisa berapa itu bang sebulan bang? Wah ya lumayan pak. Lumayan, Kalau kita bisa kontrak rumah 1 tahun berapa puluh juta ya. Berarti ratusan juta juga ya? Banyak juga sebulan ya? Iya. Banyak Dan juga ya? mobil motor pun kita per 4 bulan dulu ganti. Per 4 bulan ganti? Termasuk ini ya, itu baru atau dibeli? Kita nggak pernah beli baru kan. Kalau beli baru kan ketahuan ya? Ketahuan aplikasinya kan. Jadi kita beli second, pakai 4 bulan kira-kira sudah nggak nyaman, kita merasa kayak dibuntutin oleh aparat keamanan atau apa, kita sudah merasa kayak parno dalam sebuah perjalanan, ganti motor. Iya bang. Bang, dulu sempat dipidana karena merencanakan pembunuhan tokoh jaringan Islam liberal ya, Pak Ulil Absar Abdallah dan pendeta Kristen bersama Abdullah Sonata dan Arham. Mungkin boleh diceritakan peristiwa sedikit bang? Jadi gini, perintah itu sebenarnya jatuhnya ke saya. Perintahnya ke saya untuk membunuh. Cuman saya ditangkap bersama dengan Arham dan Abdullah Sonata. Jadi yang perintah itu ke saya kan. Jadi gini, beberapa tokoh jaringan Islam liberal pada waktu itu mendapatkan fatwa mati dari satu orang tokoh atau sebuah yayasan menganggap Ulil Absar Abdallah dan rekan-rekannya itu wajib dihukum secara dibunuh lah, mati, wajib, divonis mati. Karena apa? Dia menganggap pada waktu itu pernyataannya bahwasanya banyaknya kasus terorisme atau intoleran di Indonesia mulai di era tahun 2000-an itu dianggap sebab sumbernya adalah pelakunya banyak orang Islam. Nah, makanya pernyataan Ulil Absar pada waktu itu menyatakan Al-Quran pada saat ini sudah tidak relevan. Harus ditafsir ulang, harus dikaji ulang, disesuaikan dengan zaman. Saya bilang orang yang paham betul dengan tafsir ulang. Sementara dalam dunia Islam itu yang terlibat dalam aksi terorisme apakah seluruhan apa hanya segelintir bang? Segelintir saja, sebagian kecil saja. Tidak bisa divonis secara keseluruhan. Ini hanya oknum bahasanya kalau dalam konteks keseluruhan. Tapi yang diklaim oleh Ulil Absar pada waktu itu pelaku-pelaku ini. Akhirnya dianggap Al-Quran tidak relevan dan harus dikaji ulang. Makanya muncullah ide, dan sementara dia juga mengkampanyekan liberalisme, fatwa mati itu turunlah kepada saya harus mengeksekusi Ulil Absar Abdallah sebelum ditangkap. Dan itu sebenarnya tidak terungkap pada waktu itu. Karena begitu saya ditangkap, saya sampaikan, saya memang rencana membunuh Ulil Absar dikarenakan eksistensi dia dalam mengkampanyekan Islam liberal dan mengklaim Al-Quran tidak sesuai dengan porsinya, dan dia menganggap harus dikaji ulang. Makalah muncul fatwa mati. Salah satu sekian banyak pelaksana, mungkin salah satunya saya. Terus Bang Iqbal lah disuruh untuk membunuhnya. Untung nggak saya ditembak itu, karena saya melihat sesuatu yang berbeda dengan Ulil Absar ketika saya berjumpa di lapangan. Kenapa orang ini harus saya bunuh, gitu kan? Sebenarnya mungkin bisa saja pada waktu itu saya bunuh ketika di 68H. Saya bilang, saya menatap beliau, kenapa ini harus saya bunuh, ya kan? Saya tidak jadi mundur, saya berkonsultasi lagi dengan beberapa tokoh yang negarawan, ternyata ya
ini bukan urusan pribadi. Ketika ada fatwa itu negara harus mengambil alih dalam menentukan apakah dia harus dihukum mati atau tidak. Dan pelaksana itu bukan individu. Kalau setiap orang melakukan eksekusi pembenaran atas keinginan diri dan kelompoknya, ya perang saudara kita di Indonesia. Di mana negara hadir? Makanya alhamdulillah itu saya dapat nasihat dari beberapa orang. Kalau mungkin menguatkan mati itu orang. Tapi alhamdulillah saya diberikan nasihat yang bagus. Jangan. Tidak ada hak seorang hamba menghakimi hamba lain dengan cara pembunuhan. Tapi Bang Iqbal udah siap untuk eksekusi berarti waktu itu? Oh sudah siap. Saya kemana-mana bawa senjata. Udah siap berapa senjata waktu itu? 1? Saya bawa 2 selalu. 2? Itu apa? Model? Ya, pistol lah, dengan pistol, peredam. Ya? Dengan peredam. Ada model AK gitu enggak? Enggak, kita kalau pergerakan pakai panjang terlalu mencurigakan kan. Pistol aja kalau kena kan mati kalau kena. Kalau nggak kena ya nggak apa-apa kan. Tapi perintah itu datang ya dari bos ya. Tapi dikenal yang perintah. Ya waktu itu kan saya perintah dari Filipina. Oh langsung ya? Kan tokoh-tokoh dari Filipina yang memerintahkan saya kan waktu saya baru pulang ke Indonesia kan itu. Tapi untung lah nggak jadi apa? Ya, beda ceritanya itu. Jadi nggak ketemu kita Bang. Nggak ketemu gitu kita ya. Saya ketemu lagi dengan Bang Ulil itu 2017 kalau salah. 2017 16 ya. Ada kegiatan buka puasa bulan puasa juga di kedutaan Australia, Embassy Australia di hotel apa ya? Yang ada kan kedutaan Australia. Jadi itulah saya jumpa dengan Mas Ulil, saya nyatakan Mas saya mohon maaf atas apa yang pernah saya lakukan. Awalnya dia ketemu saya cuek aja, begitu saya bilang Mas ingat nggak tahun 2005 ketika sampai mau dibunuh di Uber. Iya. Dia baru kayak terperanjat itu. Ini Mas pelakunya, saya minta maaf Mas Ulil. Kaget kan dia. Alhamdulillah sampai sekarang saya komunikasi masih bagus sama beliau. Responnya bagus ya sekarang. Alhamdulillah ya, saya mengakui bahwa itu sebuah kesalahan. Alhamdulillah Allah tidak menakdirkan saya harus narik pelatuk senjata terhadap diri Mas Ulil pada waktu itu. Allah mungkin memberikan hati saya membuka wacana bahwasanya ini orang ini tidak perlu dibunuh, tapi mungkin dia berguna di masa depan, dan saya lihat sekarang dia berbeda kan, sudah keluar dari jaringan Islam liberal. Dan dari saya ketemu di situ, saya mohon maaf sama beliau. Sebagai sekarang untuk di pegiat deradikalisasi gitu ya Pak. Mungkin apa yang Abang lakukan dalam proses deradikalisasi ini Pak? Jadi program Derat itu kan memang wacana. Sebenarnya harus setiap institusi, stakeholder, lembaga itu memiliki program Derat terhadap internal masing-masing. Karena semua orang memiliki potensi untuk terpapar, masuk dalam kelompok baik intoleran, radikalisme atau berujung pada terorisme. Semua orang memiliki potensi. Banyak anggota yang dulunya pernah menjadi aktif di kepolisian atau apa, karena ada sebuah ketidakpuasan, kedua dia desersi dan masuk dalam kelompok ini. Mantan militer yang dulu mungkin desersi, masuk terbawa dalam. Jadi siapapun itu memiliki potensi. Derat. Nah, Derat ini kan adalah merubah dari pemahaman radikalisme yang berujung pada destruktif kembali kepada NKRI, membangun jiwa kebersamaan untuk menjaga NKRI seperti itu. Jadi ya program-program itu banyak dilakukan ketika orang di komunitas masyarakat yang memang pencegahan belum terpapar, maka kita kasih berikan pemahaman bahwasanya bahaya-bahaya pemahaman ini, cara-cara terpaparnya kelompok ini, dan cara-cara menariknya kelompok ini. Pencegahan ketika di konteks pemahaman orang-orang yang belum memiliki keinginan masuk atau belum terpapar, kita lakukan pencegahan. Tetapi bagi keluarga atau orang-orang yang sudah terbawa atau pernah mengalami ini, ya bagaimana? Ada trik-triknya juga bagaimana mereka bisa kembali melepas baiat, melepaskan keyakinannya bahwasanya kita harus sama-sama menjaga Indonesia, bukan memperjuangkan. Itu kan berarti kepada orang-orang yang keluarga besar, kepada teman-teman yang masih di dalam, yang masih menjalani proses hukum, atau yang baru kembali ke masyarakat juga kita lakukan terapis untuk bagaimana wacana kebangsaan itu muncul dalam dirinya. Jadi kan ada suspeknya itu kemana. Kalau misalkan di lingkup mahasiswa berarti pencegahan di lingkungan mahasiswa yang belum terpapar. Makanya treatmentnya juga berbeda kan. Menyampaikan, mencegah dengan bagaimana mengajak kembali. Mungkin sel-sel terorisme mungkin itu di daerah mana aja mungkin Pak? Seperti ini kan terakhir kan ada 73 di Sumatera Barat, itu 13 tahun gitu kan. Tentunya sel-sel yang berafiliasi atau tertuduh kepada kelompok terorisme ini ya beragam tempat lah. Mungkin dari Aceh sampai Papua ada. Aceh sampai Papua ada. Tetapi kelompok itu berbeda-beda. Ada yang kemarin di Lampung, di Jawa, Kalimantan Timur, dan beberapa wilayah banyak kelompok JI, Jamaah Islamiyah, yang ditangkap, ya kan. Terus ada juga kelompok JAD, Jamaah Ansarud Daulah, yang dulunya pernah bersumpah setia kepada ISIS di Indonesia, pernah
di bawah pengikutnya Aman Abdurrahman, kelompok tabligh. Jadi mereka memiliki, ya mungkin sebenarnya tempatnya sama saja, nggak beda-beda jauh, tapi hanya mungkin lingkupnya berbeda. Jadi kalau NII memang dari dulu, dari zaman konflik Ambon paling banyak di Sumatera. Kampung-kampung Melayu itu banyak dari dulu yang berangkat. Dari Sumatera itu dari dulu sudah terkenal banyak orang aktivis NII dari zaman Sumatera Barat. Kalau kita bicara sejarah NII yang lama kan banyak sekali terjadi kasus-kasus terorisme, kan dulu kasus terorisme masih subversif ya atas nama NII, kata Langsari Lampung, kasus Gus Taufik, kasus ini kan banyak sekali dari Sumatera, itu banyak. JI juga banyak, JI lebih banyak di Lampung, Jawa. Kalau di Jakarta juga sempat banyak, dulu ada Kompi Badar, itu juga banyak anak-anak aktivis NII di Indonesia, di bagian Jakarta. Jawa juga banyak. Jadi tentunya Jawa Barat, Jawa Timur, Bekasi itu wilayah-wilayah yang mensupport pemahaman tersebut secara geografis. Mungkin jadi ada juga kekhawatiran orang tua ini Bang Iqbal, ini kan seperti kejadian yang di Sumber 13 tahun anak-anak gitu ya. Ini kalau ini merembes mungkin ke daerah-daerah lain itu kan jadi kekhawatiran juga, mungkin jadi tugas berat daripada BNPT juga ini kedepankan gitu ya. Salah satunya ya. Mungkin gimana caranya, triknya supaya anak-anak ini enggak terpengaruh dengan ini doktrin-doktrin mereka ini. Jadi sekarang upaya perekrutan itu banyak model. Ada yang melalui secara online, ada orang mencari secara hobi, ya kan. Ini perlu juga peran jeli, peran masyarakat secara umum, paling penting lagi keluarga, orang tua ya. Melihat aktivitas anak-anaknya di luar ini, dia bergaul dengan siapa, ketemu dengan siapa. Karena dengan game saja bisa menjadi radikal, Bang. Bisa. Dengan game aja bisa. Lah dia sekarang game clandestine. Diajarkan ketika game-game, entah game-game pertempuran peperangan itu, dia tidak pernah mau menjadi aparat keamanan, pasti menjadi kelompok perlawanan. Sebagian besar anak gamer itu pasti lebih senang menjadi kelompok perlawanan clandestine-nya. Itu juga bisa memicu kalau ketika hobinya sebagai seorang clandestine dalam sebuah permainan, ketika ketemu orang yang masuk, itu juga bisa juga terpengaruh di situ. Berarti para orang tua juga harus menjaga anaknya, harus mengontrol anaknya. Mengontrol. Dia ini komunikasi secara dunia maya dengan siapa saja, karena kan dia menggambarkan impian-impian indah, gambaran-gambaran indah itu banyak sekali. Jadi salah satu doktrinnya tidak hanya sekedar dari hobi, tapi nanti kalau dia sudah terekrut baru digambarkan ayat, kalau dia tidak ada narasi pembanding, orang tua tidak punya narasi pembanding, bahaya juga. Makanya orang tuanya juga harus cerdas juga, harus pintar juga, harus punya kekuatan juga untuk melindungi diri, keluarga dan anak-anaknya. Itu perlu, Bang. Sosialisasi ini perlu juga diteruskan, jangan sampai anak-anak kita terbawa dari kecil. Karena kalau dari kecil sudah ada komunikasi, wah itu kami, itu mereka, itu sudah jelas itu. Beda tuh, Bang. Mungkin narasi pemakluman kepada penyintas dan korban terorisme ini, Bang. Ya, ini sangat menyentuh sih, Bang ya. Di bulan suci ini tentunya saya yakin semua orang tidak ingin menjadi bagian dari aksi teror, atau saya yakin juga banyak juga teman-teman itu tidak ingin menjadi pelaku teror, Bang. Awalnya mereka masuk di sini mungkin ingin niatan suci, ingin niatan bahwasanya saya ingin memperbaiki apa sih yang ada di masyarakat supaya bisa berjalan, tetapi ketika tidak mendapatkan support ternyata menjadi sebuah aksi yang terlarang, yang akhirnya menimbulkan kerugian materi ataupun secara fisik bahkan kepada jiwa. Pada teman-teman penyintas tentunya secara lahir batin kita tentunya akan memohon maaf kan, semoga ini menjadi ajang silaturahmi dan membukakan pintu maaf, melepas dosa-dosa kami yang telah lalu, walaupun itu secara individu akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepada teman-teman yang menjadi bagian apa yang pernah terjadi itu, semoga ini bukan menjadi sebuah kunci untuk terjadinya sebuah permusuhan, tapi menjadi kunci bagaimana kita bisa menjadi persaudaraan yang erat dan bisa menjaga negara ini menjadi lebih baik lagi dan mengajak semua orang untuk kembali kepada NKRI. Mungkin closing statement untuk anak-anak muda Indonesia supaya nggak terjerat dengan doktrin-doktrin radikalisme ini, Bang. Mungkin. Jadi mengatasnamakan sebuah perjuangan, biasanya kelompok ini akan selalu mencari SDM baru, bahkan memiliki kamuflase. Makanya generasi muda ini waspadai,
pelajari dan telaah narasi apa yang diajak. Jangan sampai terjerumus dalam sebuah lembah hitam bernama kelompok radikal dan terorisme. Menjadi orang baik itu mudah, menjadi orang jahat itu mudah. Tetapi menjadi nama baik dari jahat kembali baik itu sangat sulit. Sangat sulit ya. Ya, dari jahat menjadi baik itu sangat sulit melalui proses. Dan kita tetap semangat bahwasanya tidak ada kelompok yang mengklaim dirinya paling benar untuk atas nama perjuangan. Negara ini adalah negara kita, hasil perjuangan para pejuang-pejuang bangsa yang bukan untuk kita hancurkan, tapi harus kita jaga bersama untuk kemakmuran anak cucu kita ke depan. Supaya Indonesia bisa terjaga ya, sampai selama-lamanya ya, bisa berdiri tegak gitu ya Bang ya. Dan saya juga mungkin berpesan kepada teman-teman, jangan khawatir bahwasanya tidak ada orang sukses yang tidak punya masa lalu. Dan tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Jadi kita harus tetap ikhlas dalam bekerja. Oke, terima kasih Bang Iqbal Sama-sama, sudah datang Bang hadir di podcast perdana kita Bang. Kita jumpa pertama langsung jadi konten ini. Langsung jadi konten gitu Bang. Terima kasih. Dan ini masyarakat Indonesia mungkin ke depan bisa menghindari aksi-aksi pemahaman lah, jangan sampai terpapar lagi, radikal, intoleran. Apalagi mendekati 2024 ini ya. Ya. Nah, ini jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak tepat. Apalagi nanti tahun ajaran baru ini bulan 6 bulan 7. Nanti di Indonesia sudah akan ada lagi pendidikan Pancasila lagi, Pak. Oh iya, harus Jadi itu untuk menguatkan wawasan kebangsaan kita mulai dari anak-anak, mulai dari kecil sampai universitas itu akan kembali diaktifkan lagi. Masa kita dulu kan ada Pancasila ya. Iya, dulu kita mau masuk SMP aja harus ikut diklat apa itu namanya. Jadi kembali ke Ibu Pertiwi. Ya, harus kita harus satu ya Bang ya, iya. untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih Bang Iqbal. Sama-sama Bang. Ya. Bang Iqbal, itu bagaimana sikap Densus 88 terhadap Bang Iqbal ini sekarang ini, Bang? Ya, alhamdulillah. Saya bilang alhamdulillah lah ya. Dulu jadi Densus 88 dengan kita ini dipertemukan dengan cara yang unik kan begitu. Iya. Mereka bergerak atas nama perintah untuk keamanan, kami bergerak untuk sebuah keinginan dan pergerakan. Ternyata bertemu dalam satu titik. Iya. Dengan perjumpaan yang unik kan. Banyak sekali mantan-mantan napiter yang sekarang kembali ke NKRI juga atas pengaruh atau atas upaya dari Densus 88 juga, karena semenjak undang-undang baru ini ditegakkan kan ada Densus memiliki kewenangan dalam program deradikalisasi juga. Iya. Jadi kita dilibatkan juga. Jadi yayasan-yayasan yang dibentuk oleh BNPT, yayasan-yayasan yang dibentuk oleh instansi-instansi lain itu juga yang menaungi Densus menaungi mantan-mantan napiter juga dalam konteks kontrol. Iya. Under kontrol BNPT, under kontrol Densus 88 yang seperti itu. Jadi alhamdulillah selama kita tidak berbuat jahat, tidak ini ya kita tidak ada masalah. Iya. Karena ya kita juga mendekat bahwasanya ya sudah Pak, kami anak bangsa yang mungkin perlu dibina, diteruskan. Nah, ini kita dianggap menjadi bagian binaan Densus 88 atau menjadi mitra dari instansi itu. Ini ada cerita menarik juga terhadap saya nih Bang. Iya. Saya tidak perlu sebutkan sebuah namanya ya. Iya. Dia ada seorang perwira menengah itu Densus 88. Iya. Tinggal di daerah, tidak di Jakarta. Iya. Tapi dia sering keluarganya di Jakarta atau bahkan sekali waktu mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu, Iya. sebelum ada COVID ini beberapa kali dia minta tolong sama saya. Iya. Ketika ibunya sama istrinya sama anaknya datang ke Jakarta, sementara beliau bapak ini masih di daerah dalam menjalankan tugas. Iya. Dia merintahkan saya untuk jemput keluarganya, Bang. Keluarganya dijemput dari bandara, saya antarkan ke Padahal hotel. dia yang nangkap, termasuk bagian dari Densus 88 yang dulu mungkin pernah nangkap saya juga. nangkap Bang Iqbal. Tapi justru Abang dipercaya sekarang untuk apa? Yaitu membantu dia untuk ngurusin itu. Mana sampai keluarganya datang ke bandara, ibunya, istrinya dan anaknya. Saya suruh jemput. Kalau tidak ada trust yang tinggi dan saya tidak memberikan trust yang tinggi, saya yakin dia tidak diberikan kepercayaan itu. Tapi namanya dia sudah memberikan kepercayaan, saya harus jaga betul Bang kepercayaan. Saya tidak ingin merugikan sebuah kepercayaan yang diberikan. Saya jemput, saya antarkan ke hotel sesuai dengan yang diperintahkan. Terakhir ketika ada anaknya yang
melanjutkan studi, ngambil kedokteran di salah satu universitas swasta di Tangerang kalau nggak salah. Itu Pelita Harapan lah ya. Iya. Beliau perintahkan saya juga, tolong carikan kos-kosan lah bahasanya, Untuk anak apartemen. saya, Nah, dipercaya. saya carikan Bang, dan saya yang tahu. Saya carikan di beberapa tempat dan gambar-gambarnya sudah oke, baru saya konsolidasikan, ketemu, baru anaknya pun saya jemput, saya taruh di hotel dulu sebelum masuk ke tempat kosan, saya taruh dulu di hotel yang sesuai. Baru setelah dapat apartemen, saya lihat ini apartemennya, ini kos-kosannya, kalau cocok ini, kalau enggak di tempat lain ada bla bla bla. Alhamdulillah cocok. Jadi inilah sebuah trust yang diberikan. Trust ya. Nah, kalau orang berpikir, wah dia kan bekas penjahat kah, bapak sebagai penegak hukum, ini sebagai katakanlah kayak Tom and Jerry kan, Iya, antara polisi dan penjahat bisa bersatu, dan penjahatnya diberikan kepercayaan untuk menjaga keluarganya. Itu Luar biasa itu. makanya kepercayaan itu akan saya jaga. Itulah yang dilakukan Yesus kepada saya. Luar biasa ya. Berarti Bang Iqbal udah dapat kepercayaan penuh dari Ya, tetap Densus. kita harus menjaga kepercayaan itu, jangan sampai menyalahi undang-undang yang berlaku lah. Mudah-mudahan semua bisa mantan-mantan napi teroris Ya. itu bisa mengikuti Kembali ke langkah NKRI lah. jejak, Bang Iqbal ya, untuk Ya. kembali ke Ibu Pertiwi. Karena kita semua bersaudara kan gitu kan. Dari Aceh sampai Papua kita itu satu ras, satu bangsa kan, kita semua bersaudara. Dan tidak boleh saling menyakiti ya Pak. Jangan. Apalagi membunuh ya Pak. Karena kan kembali lagi tuh Bang, hukum alam kan akan kembali. Iya. Oke, terima kasih Bang. Oke, sahabat Temi Podcast, terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini ya. Temi Podcast, bebaskan suaramu.